بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kita akan membaca kitab Ighathatul Lahfan min Masaidis Syaitan, yakni pertolongan bagi orang-orang yang sedang membutuhkan, tentunya orang-orang yang dalam keadaan terancam dengan tipu daya syaitan. Yang dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab ini adalah bagaimana mengatasi tipu daya syaitan. Tentunya dibahas pertama kali oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tentang masalah hati. Kemudian beliau berbicara tentang jiwa. Setelah itu baru bagaimana menguasai diri sendiri dan kemudian membelanya dari godaan-godaan syaitan. Al-Babul Awal, bab yang pertama dibahas oleh beliau rahimahullah, fil qisamil qulub ila sahihin wa saqimin wa mayyit. Pembagian hati menjadi 3 jenis hati. Ada hati yang sahih, hati yang sehat, ada hati yang sakit, dan ada pula hati yang mayyit, hati yang dalam keadaan dia sudah tidak memiliki kehidupan lagi. Qala rahimahullah, lamma kana al-qalb yusafu bil hayati wa dhiddiha inqasama bihasbi dhalika ila hadhihi al-ahwal ats-thalatha. Karena yang namanya al-qalb, yang sesungguhnya jantung atau sering diterjemahkan hati, karena yang namanya jantung atau hati ini disifati dengan kehidupan dan juga disifati dengan lawan kehidupan, maka akhirnya hati terbagi menjadi 3 jenis, jadi 3 macam hati. Hati yang hidupnya dalam keadaan sehat, yakni hidup dengan kehidupan yang sempurna, dan hati yang tidak memiliki kehidupan, yaitu hati yang mati, atau hati yang dalam keadaan sakit, berada di antara keduanya. Sakit yang parah mendekati kematian, atau sakit sedikit sehingga mendekati kehidupan yang sempurna. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim, fal qalbus sahih, maka hati yang sehat adalah al-qalbus salim alladzi la yanju yaumil qiyamah illa man atallaha bihi. Hati yang sehat
adalah hati yang tidak ada seorang pun yang akan selamat yaumul qiyamah kecuali kalau membawa hati yang sehat tersebut, yaitu qalbun salim, hati yang selamat dari tarikan-tarikan syaitan iblis la'natullah alaih, dan selamat pula dari tarikan-tarikan hawa nafsunya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari, kata Allah, di mana tidak bermanfaat harta, tidak pula bermanfaat anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menemui Allah dengan hati yang salim. Inilah yang dikatakan hati yang sehat, yang Allah katakan dengan kalimat qalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menemui Allah dengan hati yang sehat atau hati yang selamat. Salim, ini salimun min kulli saqam. Salim adalah selamat dari segala macam penyakit. Wassalim huwa salim, yang dikatakan salim adalah salim yang selamat. Wa ja'ala hadzal mithal li'annahu lis-sifat, dan disebutkan dengan kalimat salim dengan wazan fa'il karena dia sifat. Maknanya salim isim fa'il, tetapi dia karena sifat maka dikatakan salim, seperti tawil, qasir, warif. Demikian dengan wazan fa'il karena dia sebagai sifat. Fas-salimul qalb alladhi qad sarat as-salama sifah sifatan thabitatan lah, maka dikatakan seorang pemilik yang memiliki hati yang salim adalah seorang yang hatinya dalam keadaan bersih dan selamat. Itu merupakan sifatnya, yang sifat hatinya adalah sifat yang selamat dan bersih, sehat. Seperti kita katakan alim, orang yang disifati dengan sifat ilmu dikatakan alim. Orang yang memiliki sifat qudrah dikatakan qadir, sebagaimana kita mensifati, dan Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan alim yang maha mengetahui, al-qadir yang maha memiliki qudrah. Wa aydan fa innahu dhaddul marid, maka salim adalah lawannya marid. Marid juga sama wazannya fa'il. Was-saqim juga sama maknanya dengan marid, sakit, memiliki penyakit. Demikian pula alil yang memiliki cacat, memiliki kekurangan. Maka apa yang dikatakan salim? Salim adalah hati yang sehat, hati yang tidak memiliki penyakit, tidak memiliki cacat, tidak memiliki kekurangan-kekurangan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan nanti yaumul qiyamah, ketika manusia menghadap Allah seluruhnya tidak terkecuali. Manusia dalam keadaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak membawa apapun. Hufatan, uratan, ghurula, dalam keadaan bertelanjang kaki, tidak berpakaian, dalam keadaan belum disunat. Kama waladathu ummu, seperti ketika dilahirkan oleh ibunya, tidak membawa apapun, sehingga la yanfa'u malun wala banun, bahkan hubungan orang tua dengan anak dan sebagainya ketika itu pun sudah masing-masing nafsi, tidak mempedulikan orang lain. Pada hari itu masing-masing berpikir tentang dirinya, nafsi, sehingga la yanfa'u malun wala banun, harta tidak bermanfaat. Demikian pula anak turunan tidak bermanfaat. Yang akan bermanfaat supaya dia selamat dari kemurkaan Allah dan selamat dari neraka Jahannam adalah dengan hati yang salim. Yang kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menemui Allah dengan hati yang bersih. Wa qad ikhtalafat ibaratun nas fi ma'na al-qalb as-salim, dan telah berselisih para ulama manusia dalam menerangkan apa yang disebut dengan qalbun salim. Wal amru jami' li dzalik, kata Ibnu Qayyim, perkara yang dikatakan qalbun salim, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang paling jami', yang paling lengkapnya, annahu alladhi qad salima min kulli syahwatin tukhalifu amrallah wa nahihi. Dikatakan bahwa yang namanya hati yang bersih, hati yang sehat, pendapat yang paling lengkap menyatakan
bahwa hati itu adalah hati yang selamat dari setiap syahwat-syahwat. Ini selamat dari tarikan-tarikan syahwat yang menyelisihi perintah Allah dan larangan Allah, yang tukhalifu amrallah wa nahyahu. Wa min kulli syubhatin tu'aridu khabarahu, yang selamat dari syubhat-syubhat yang akan mengkaburkan berita-beritanya dari Allah. Fasalima min ubudiyati ma siwahu, maka hati itu selamat dari peribadatan kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Khalifina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Perhatikan kalimat ini. Ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah yang merupakan definisi yang jami' terhadap al-qalbus salim, terhadap hati yang bersih. Apa itu hati yang bersih dan selamat? Selamat dari syahwat dan selamat dari syubhat. Selamat dari tarikan-tarikan syahwat yang biasanya menyelisihi perintah Allah, menyelisihi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena tarikan-tarikan syahwat itu biasanya mengajak untuk mengerjakan yang haram, dan biasanya syahwat mengajak untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Yang namanya jiwa, syahwat, hawa nafsu, ammaratun bisu, selalu memerintahkan kepada yang jelek, yang menyelisihi perintah Allah dan menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hati yang dikatakan salim adalah hati yang salimun min kulli syahwah, yang selamat dari tarikan-tarikan syahwat tadi. Yang kedua, wa min kulli syubhatin, selamat dari berbagai macam syubhat-syubhat. Syubhat itu pengkaburan atau kekaburan, ketidakjelasan. Yang kadang-kadang ketidakjelasan ini akan menentang berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya. Berita yang jelas dalam Quran, berita yang jelas dalam sunnah-sunnah Rasulullah bisa jadi kabur kembali ketika dimasuki syubhat-syubhat. Berarti syubhat-syubhat ini merupa tipuan-tipuan, atau syubhat ini berupa zukhrufal qawli ghurura, yang memang syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin, ba'dhum li ba'dhin, sebagian mereka sebagian lainnya saling membisikkan. Yuhuna ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Mereka saling mengajarkan, saling membisikkan zukhrufal qawli ghurura, kalimat-kalimat yang dirangkai yang akan menipu manusia. Maka walaupun sudah tahu dari ayat Al-Quran beritanya dengan jelas, walaupun sudah tahu hadisnya yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahkan dari seluruh kitab-kitab para ulama ahlul hadis, tetapi ketika masuk syubhat akan kabur kembali. Yang dibisikkan-bisikkan syaitan berupa kalimat-kalimat tipuan yang mengkaburkan apa yang sudah jelas. Maka kalau hati yang sudah dipenuhi syubhat-syubhat, hati ini sakit, nggak sehat. Tetapi kalau hati itu dalam keadaan bersih, tidak memiliki syubhat-syubhat di dalamnya, maka hati itu dalam keadaan salim. Itulah yang dikatakan al-qalbus salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Mereka lah para pemilik hati yang salim, inilah yang akan selamat di hadapan Allah nanti, selamat dari azab. Fasalima min ubudiyati ma siwa, maka hati yang demikian akan selamat dari peribadatan-peribadatan lain selain peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa salima min tahkimi ghairi rasulih, dan selamat pula dari berhukum kepada selain hukum-hukum yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Artinya hati ini tidak mau berhukum kecuali dengan hukum yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hati yang tidak mau bertahkim kepada selain ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasalima fi mahabbatillahi ma tahkimihi li rasulih, maka selamatlah dia dalam mencintai Allah, selamat dari cinta-cinta lainnya yang mengurangi atau bertentangan dengan cinta pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga cintanya kepada Allah murni dan tidak dicampuri cinta-cinta lainnya. Bahkan cinta lainnya atau cinta kepada siapapun, mereka tidak cinta kecuali karena Allah. Kalau tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, maka mereka pun benci. Ini hati yang bersih. Ma tahkimihi li rasulih, dan juga berhukumnya dengan hukum Rasulullah SAW. Fi khawfihi wa rajaihi wa tawakkuli alaihi wal inabati ilaihi wa dhulli lahu wa itharu mardatihi fi kulli hal. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya,
maka hati yang bersih adalah hati yang memurnikan rasa cintanya kepada Allah dan juga rasa takutnya. Wa raja'i, rasa harapnya hanya kepada Allah. Tawakalnya, bergantungnya hanya kepada Allah. Kembalinya dalam kesusahan-kesusahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Merendah hanya kepada Allah, tunduk hanya kepada Allah. Wa itharu mardatihi, dan lebih mementingkan keridhaan Allah dalam keadaan apapun. Wa taba'ud min sukhtihi bi kulli tariq, dan juga taba'ud, menjauh dari kemurkaan Allah dengan segala macam jalan. yakni hati yang bersih akan menghindar dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yataba'ad min sukhtihi bi kulli tariq, akan menjauh dari jalan yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwa haqiqatul 'ubudiyyah allati la tasluh illa lillahi wahdah. Demikianlah hakikat peribadatan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak layak untuk diberikan kepada siapapun kecuali kepada Allah sendirinya. Demikian gambaran qalbus salim. Fal qalbus salim, maka hati yang bersih adalah huwa alladhi salima min an yakuna li ghairillahi fihi syirkun biwajhin ma. Maka hati yang bersih adalah hati yang selamat, yang tidak ada di dalamnya kehendak-kehendak untuk selain Allah, dan tidak ada di dalamnya sesuatu untuk sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala. Berarti dikatakan ayyakuna li ghairillahi fi, dikatakan bahwa tidak ada di dalam hatinya sesuatu yang untuk selain Allah. Tidak ada sesuatu untuk sekutu-sekutunya. Biwajhin ma, dalam bentuk apapun. Kalau punya kehendak, kehendaknya karena Allah. Kalau punya keinginan, keinginan yang diridhoi Allah. Kalau dia dalam keadaan ingin sesuatu, keinginan sesuatunya karena diridhoi oleh Allah. Dan kalau dia suka sesuatu, suka apa yang disukai oleh Allah. Dan kalau dia benci, bencinya karena Allah. Ketika dia marah, marahnya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Inilah yang dikatakan al-qalbus salim. Bal qad khallasat ubudiyyatuhu lillahi ta'ala. Maka hati yang sehat ini adalah hati yang sudah dimurnikan hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Iradatan wa mahabbatan wa tawakkulan wa inabatan wa ikhbatan wa khasyatan wa rajaan. yakni kehendaknya, cintanya, tawakalnya, kembalinya, semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhbatan wa khasyatan, rasa takutnya, rasa harapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khallasa 'amalahu lillah, maka dia ikhlaskan seluruh amalan hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang digambarkan tadi, kalau sudah diikhlaskan untuk Allah, artinya ketika hati ini benci pada sesuatu, bencinya karena Allah. yakni bencinya kepada apa-apa yang Allah benci. Benci pada kekufuran, benci pada kebid'ahan, benci pada kemaksiatan, benci kepada orang-orang yang menentang Quran dan Sunnah. Ketika dia cinta, cintanya juga karena Allah. Cintanya kepada apa yang disukai oleh Allah, apa yang dicintai oleh Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada para sahabat, cinta kepada para imam-imam ahli sunnah, cinta kepada para ulama, cinta kepada orang-orang yang beriman, cinta kepada orang yang saleh, cinta pada kebaikan-kebaikan, cinta pada ibadah-ibadah, cinta pada sunnah. Demikian hati yang sehat, ketika mencintai karena Allah, ketika bencinya pun karena Allah. Fa in ahabba fillah, wa in abghadha fillah. Kalau cintanya karena Allah, kalau bencinya karena Allah. Wa in a'ta lillah, dan kalau memberikan sesuatu, dia memberi karena Allah Subhanahu wa taala. Wa in mana'a lillah, dan kalau dia tidak memberi, menahan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak diberikan? Karena khawatir dia akan begini, dia akan begitu. Wala yakfihi hadha hatta yuslim min al-inqiyad, hatta yaslam min al-inqiyad wa at-tahkim li kulli ma 'ada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini tidak cukup kecuali dia harus bertahkim dan terikat dengan ajaran Rasulullah SAW. La yakfihi hadha hatta, tidak cukup semua tadi itu hingga
dia terikat al-inqiyad wa tahkim, terikat dan berhukum kepada semua apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan tidak mau terikat pada selainnya. Perhatikan, la yakfi hadha hatta yaslam min al-inqiyad wa tahkim li kulli man ada rasulih, dan selamat dari keterikatan kepada selain Rasul, selamat dari bertahkim, dari berhukum kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus dilengkapi dengan ini? Karena walaupun dia katanya cintanya cinta karena Allah, bencinya benci karena Allah, beramalnya untuk Allah, walaupun dia tekadnya dalam hati seluruhnya untuk Allah, tapi kalau tidak mengikuti ajaran Rasulullah, dia akan salah. Walaupun niatnya benar, walaupun niatnya karena Allah, dan dia sungguh-sungguh untuk Allah, ikhlas murni untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalau tidak mengikuti ajaran Rasulullah, apa yang terjadi? Kesalahan dalam beramal, kesalahan dalam beribadah, dan itulah yang dikatakan bid'ah. Menjadi ajaran yang aneh, ajaran yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, cara-cara beribadah yang tidak dikenal dalam Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim, dan tidak cukup untuk memurnikan ibadahnya kepada Allah kecuali harus disertai tahkim kepada Rasulullah. Hati yang demikianlah yang dikatakan hati yang selamat. Selamat dari kesyirikan, dan selamat pula dari ajaran-ajaran lain selain ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'aqid qalbahu ma'ahu 'aqdan muhkaman, maka dia ikat hatinya dengan prinsip-prinsip ini. Ini hati yang sehat, hati yang diikat dengan prinsip-prinsip tadi. 'Aqdan muhkaman, dengan ikatan yang muhkam, ikatan yang sangat kuat, mantap. Al-ittimam wal iqtida bihi wahdah, yang terikat dengan kokoh dan iktimam. Iktimam yakni mengambil sebagai imam, al-iqtida mengambil sebagai qudwah, yang mengambil Rasulullah SAW sebagai satu-satunya imam panutannya dan sebagai satu-satunya uswah yang dia ikuti. Maka dia mengikuti para ulama dalam mengikuti sunnah Rasulullah, mengambil ilmu dari para ulama karena ingin mengikuti Rasulullah SAW, karena mereka membawa ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Duna kulli ahad, tidak mengambil sunnah yang lain selain sunnah Rasulullah, tidak mengambil ajaran lain selain ajaran Rasulullah SAW. Fil aqwali wal a'mali, dalam ucapan-ucapannya maupun dalam perbuatan-perbuatannya. Yang diikuti hanya satu ajaran, yaitu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang dikatakan aqwal adalah aqwalul qalb, ucapan-ucapan hati. Apa itu ucapan-ucapan hati? Karena sedang kita bicarakan adalah bicara hati. Maka hati yang sehat adalah hati yang ucapan hatinya untuk Allah dan perbuatannya untuk Allah. Kok perbuatan kan bukan di hati? Iya, yang kita bicarakan ucapan hati, perbuatan hati. Apa itu ucapan hati? Ikrar yang harus diyakini di dalam hati. Ya, adalah aqidah. Menyatakan dalam hati dengan yakin bahwa la ilaha illallah. Itu qaulun, ucapan hati. Dan juga dari ucapan hati akan muncul pada lisannya. Kalau hati ini beriman, maka lisannya akan menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Maka lidah akan ikut mengucapkan. Karena yang namanya hati, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Yang namanya hati, kalau dia baik akan baik seluruh tubuhnya, kalau dia jelek akan jelek seluruh tubuhnya. Maka ketika hatinya berikrar dengan aqidah la ilaha illallah, maka mulutnya akan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ketika hati dalam keadaan meyakini tentang tauhid, maka akan dibuktikan dalam perbuatannya, dalam ibadahnya, dalam keikhlasannya ketika beramal. Wa hiyal khabar amma fil qalb. Berarti yang namanya lidah ketika berbicara itu adalah khabarun amma fil qalbi, berita apa yang dalam hati. Kadang-kadang seorang hatinya berbeda, tetapi dohirnya sama. Kapan akan terlihat kalau hati dua orang ini berbeda? Fi zallati lisanih, pada ketergelinciran lidahnya, pada
ketergelinciran lidahnya. Ketika berangkat sama-sama, ketika sholat sama-sama ke masjid, ketika berpakaian sama pakaiannya, Masya Allah, pakaian sunnah. Tetapi yang satu dalam keadaan memiliki keyakinan, yang satu dalam keadaan ragu. Apakah akan terlihat dari hatinya? Tidak terlihat. Tidak ada yang mengetahui apa yang di dalam dada kecuali Allah. Allah Subhanahu wa taala yang alim bidzatis sudur, yang maha mengetahui apa yang di dalam dada. Tapi manusia nggak ngerti, nggak tahu apa ini orang sama atau tidak sama. Tapi kapan terlihat biasanya? Biasanya akan terlihat dari tergelincirnya lidah. Tapi ini ngomong-ngomong untuk apa sih? Loh, kamu ngomong apa? Enggak, maksud saya. Dia walaupun udah maksud saya mencabut kembali ucapan yang tadi, sudah terlihat ini orang berbeda dengan ini. Dia masih agak ragu, kenapa kok harus begini, kenapa harus begitu, tidak yakin. Sedangkan yang ini dalam keadaan yakin, ilman wa amalan, ilmunya dia tahu dan juga keyakinannya dia mantap, dalam keadaan beramal yang membuktikan apa yang di lidahnya. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Maka dikatakan di sini yang namanya lisan adalah khabar amma fil qalb, memberitakan apa yang dalam hati. Wa amalul qalbi, dan amalannya juga amalan hati. Apa itu amalan hati? Amalan hati adalah iradah, kehendak, wal mahabbah, mencintai, wal karahah, membenci. Kalau seorang membenci atau mencintai, perbuatan itu bukan perbuatan. Perbuatan. Tapi dengan apa dia berbuat? Apa dengan tangannya? Apa dengan kakinya? Tidak. Tetapi dengan hatinya. Orang ini membenci fulan, orang ini cinta pada fulan, atau orang ini dalam keadaan menghendaki. Demikian, menghendaki juga perbuatan. Tapi perbuatan-perbuatan itu perbuatan hati. Maka hati yang salim, al-qalbus salim, adalah hati yang ucapannya ucapan apa yang Allah ucapkan dalam Quran dan Sunnah. Ini akidahnya, akidah yang dia yakini adalah apa yang Allah beritakan dalam Quran dan Sunnah. Perbuatan hatinya, cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika membenci juga karena Allah. Demikian pula iradah, kehendak-kehendaknya selalu kehendak-kehendak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada dalam hati kehendak-kehendak yang haram, menginginkan sesuatu yang maksiat, berarti hati itu tidak sehat. Hati itu dalam keadaan sakit, memiliki penyakit. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambahkan lagi penyakitnya. Karena dia berpenyakit, maka kemudian dia menentang Quran dan Sunnah, yang akhirnya Allah tambahkan penyakitnya pada mereka. Maka dikatakan hati yang sehat adalah hati yang tidak memiliki keinginan kecuali apa yang Allah ridhai. Dan juga amalan yang ada dalam hati, karena amalannya berbentuk iradah. Iradah itu kehendak. Dan biasanya setelah iradah apa? Amal. Setelah iradah, amal. Ketika dalam hati punya keinginan jelek, kalau dia lawan, dia tepis, selamat. Tapi kalau kemudian dituruti, dia berbuat dengan tangannya, dengan kakinya, maka itu adalah cerminan hatinya. Cerminan hatinya. A'malul jawarih. Fayakunul hakim alaihi fi dhalika kullih diqqahu wa jullahu huwa ma ja'a bihi rasul. Maka yang menjadi hakim, yang menghukumi seluruh tubuhnya, yang menghukumi, yang menentukan perbuatan tangannya, perbuatan kakinya, perbuatan matanya, perbuatan telinganya, semuanya adalah hatinya. Diqqahu wa jullahu, yang rincinya ataupun yang besarnya, yang daqiq ataupun yang jalil, yang kecil rinci ataupun yang besar, semuanya diatur dari hati. Sehingga kalau hatinya sehat, perbuatan-perbuatan anggota badannya pun akan ikut sehat, akan ikut baik. Perbuatan tangannya, perbuatan kakinya, perbuatan telinganya dan matanya, semuanya akan ikut sehat. Huwa ma ja'a bihi rasul, yang semuanya dihukumi dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hati yang sehat tidak mau lepas dari sunnah dan bimbingan Rasulullah sekejap mata pun. Fala taqaddam baina yadayhi, maka tidak berani mendahului Rasulullah SAW. Enggak berani lancang, terburu-buru berbuat sesuatu dalam keadaan belum ada perintah dari Rasulullah, dalam keadaan tidak diajarkan oleh Rasulullah. Tidak berani.
biaqidatin wala qaulin wala amal. Tidak berani mendahului Rasulullah dalam masalah keyakinan, dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Tidak berani meyakini sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada berita sesuatu bukan dari Rasulullah SAW, maka dia katakan tidak. Loh, ini adalah begini, tidak. Itu khurafat. Kenapa khurafat? Beritanya tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam Sunnah, bahkan bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka saya tidak akan meyakininya. Saya tidak percaya. Itu khurafat, omong kosong. Demikian pula dalam masalah qaul, tidak berani berbicara kecuali apa yang sudah ada dari Rasulullah SAW. Dia berpendapat, berbicara dengan satu hukum, berbicara dengan satu fatwa pendapat, tidak akan dia berani mengucapkan satu kalimat kecuali apa yang sudah ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala amal, demikian pula amal, tidak berani beramal, tidak berani berbuat kecuali apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu kalau dia beramal tanpa bimbingan Rasulullah akan tertolak. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada perintahku, kata Rasulullah, fa huwa raddun, maka dia tertolak. Maka hati yang bersih tidak memiliki keinginan kecuali apa yang diridhai oleh Allah, dan tidak berani berbicara, tidak berani beramal, tidak berani meyakini sesuatu kecuali yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berani mendahului Rasul, enggak berani lancang mendahului Rasulullah SAW, karena mereka ingat ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Yani ay la taqulu hatta yaqul. Kata Ibnu Qayyim, makna ayat ini, makna la tuqaddimu, jangan mendahului, artinya la taqulu hatta yaqul, jangan kalian berbicara sampai Rasulullah SAW berbicara. Wa la taf'alu hatta ya'mur, dan jangan beramal sampai diperintah. Yani beramal dengan amal ibadah sampai diperintahkan, dan jangan berbicara tentang agama kecuali apa yang telah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna ayat Allah, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan sok tahu, lancang menyatakan dengan mulutnya padahal dia belum tahu apa kata Allah, apa kata Rasul. Akhirnya dia mendahului Allah dan Rasulnya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memanggil dengan kasih sayangnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, jangan mendahului, jangan lancang mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ba'd as-salaf, berkata sebagian para salafus salih, ma min fi'latin wa in sagharat illa yunshar laha diwanan. Kata beberapa para ulama dari kalangan salaf, mereka menyatakan ma min fi'latin, tidaklah dari satu perbuatan pun, wa in sagharat, walaupun kecil, illa yunshar laha diwanan, kecuali akan dibentangkan dua catatan, catatan 5 dan catatan kaifa. Catatan 5 adalah catatan pertama, untuk apa, karena apa. Sedangkan catatan kedua, kaifa, bagaimana, seperti apa. Yani dua catatan yang dibentangkan. Yang pertama, untuk apa kamu mengamalkan perbuatan ini. Catatan kedua, bagaimana kamu mengerjakannya. Tentunya catatan pertama itu mempertanyakan tentang niat, dan itu dalam hati. Ketika ada seorang yang berbuat sesuatu, pasti ketika dia berbuat, dia punya kehendak dalam hati, punya niat dalam hatinya. Kecuali orang yang ngigau, melindur, atau orang yang mabuk barangkali. Tapi kalau orang itu dalam keadaan sehat, sadar, ketika dia berbuat pasti ada niat. Maka kita tanya dalam diri kita, kenapa? Untuk apa? Kalau itu adalah untuk kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan. Tapi kalau itu adalah kehendak untuk sesuatu yang jelek dan haram, untuk siapa kamu kerjakan? Untuk hawa nafsumu menentang Allah,
untuk syaitan menentang ajaran Rasulullah, maka tolaklah. Tidak. Maka catatan pertama ini kalau dilaksanakan, tetap diamalkan, dicatat dengan catatan pertama, yakni dia berbuat untuk hawa nafsunya sendiri, untuk syaitan. Itu catatan pertama. Dikatakan Ibnu Qayyim dengan rincinya, su'alun fal awwal su'alun an illatil fi'l wa ba'ithuhu wa da'ihi. Catatan pertama adalah mempertanyakan tentang alasan dia berbuat dan tentang apa faktor pendorongnya, apa da'ihi, apa faktor yang mendorongnya, yang mengajak dia berbuat seperti itu apa. Hal huwa haddun ajilun min hududil amil, apakah pendorongnya, alasannya adalah hanya bagian yang disegerakan yang dia inginkan di dunia. Ini haddun ajil, harapan yang segera, yang di dunia maksudnya, kalau segera itu dunia. Min hududil amil, kebutuhan-kebutuhan si pelaku, atau gharadun min agradid dunya fi mahabbatil madah, atau tujuannya adalah, atau pendorongnya adalah tujuan-tujuan dunia seperti mahabbatul madah, ingin dipuji oleh manusia, au khaufi dhammihim, atau takut dicela oleh manusia, au istijlabi mahbubin ajil, atau karena ingin mendapatkan sesuatu yang dia sukai, yang juga ajil di dunia, yang dia sukai di dunia, au daf'i makruhin ajil, atau ingin menolak kejelekan yang dia enggak sukai yang di dunia juga. Amil ba'id 'alal fi'l al-qiyam bihaqqil ubudiyah. Yang pertama tadi seluruhnya sampai ini adalah kehendak-kehendak duniawiyah semuanya. Ingin mendapatkan keuntungan pribadi, ingin mendapatkan pujian, menghindari cercaan, atau karena ingin mendapatkan sesuatu yang dia sukai, atau menghindari apa yang dia benci di dunia. Itu semua adalah bukan ikhlas karena Allah. Atau pendorongnya adalah haqqul ubudiyah, atau orang itu ikhlas, pendorongnya adalah hanya karena ingin menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan amalan tersebut. Wa talabat tawaddud wa taqarrub ila Rabb subhanahu wa ta'ala, atau menginginkan, mencari sesuatu yang bisa membuat Allah subhanahu wa ta'ala sayang kepadanya, dekat dengan Allah, dekat kepada mereka, sehingga mereka beramal ingin taqarrub ila Allah, atau bittighail wasilah ilaihi, atau mencari jalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pertanyaan pertama, agar terjawab apakah ikhlas atau tidak ikhlas. Mahallu hadha as-su'al annahu hal kana 'alayka an taf'al hadha al-fi'l li maulaka am fa'altahu li haddika wa hawaka. Berarti tempat pertanyaan ini, yang lingkup pertanyaan ini adalah tentang apakah pada dirimu ketika kamu kerjakan suatu amalan, apakah itu kamu harapkan untuk maulamu, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala penciptamu, penguasamu, atau engkau kerjakan hanya ingin kebutuhanmu sendiri, keuntunganmu sendiri di dunia. Ini pertanyaan pertama. Wathani, adapun yang kedua, kata Ibnu Qayyim, su'alun an mutaba'atir rasul. Pertanyaan kedua adalah pertanyaan tentang mutaba'atur rasul. Apa pertanyaan kedua? Catatan kedua adalah pertanyaan bagaimana kamu kerjakan. Walaupun yang pertama sudah terjawab bagus, terjawab dengan baik, yaitu betul-betul ikhlas untuk Allah. Saya kerjakan, faktor pendorongnya adalah Allah, yakni karena Allah, untuk Allah, mencari keridhaan Allah, ingin taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi masih ada pertanyaan kedua. Ya bagus, kamu beramal murni untuk Allah, tapi apakah yang kamu kerjakan itu sesuai dengan ajaran Rasul? Itu pertanyaan kedua. Kaifa, bagaimana kamu kerjakan ibadah itu? Kaifa ta'mal, kaifa taf'al, kaifa ta'bud. Bagaimana kamu kerjakan, bagaimana kamu berbuat, bagaimana kamu beribadah. Soalun an mutaba'atir Rasul alaihi salatu wassalam fi dzalika ta'abbud. Pertanyaan tentang ittiba'nya, apakah ngikut Nabi atau tidak? Apakah sesuai dengan ajaran Rasulullah atau tidak? Ay hal kana dzalikal amal mimma syara'athu laka ala lisani rasuli? Ya, ini dipertanyakan oleh Allah kepada orang ini, apakah engkau beribadah kepadaku dengan cara yang diajarkan oleh Rasulku?
Kamu beribadah kepadaku dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah-sunnahnya. Am kana amalan lam ashra'hu wa lam ardahu, atau engkau mengerjakan sebuah amalan untukku tetapi engkau lam beramal dengan amalan yang lam ashra'hu, tapi engkau beramal dengan apa yang aku tidak perintahkan, tidak syariatkan. Lam ardahu, dan aku tidak meridainya. Berarti pertanyaan kedua ini bertanya tentang kayak apa kamu kerjakan, apakah sesuai dengan ajaran Nabi atau tidak. Demikian dikatakan oleh salaf, bahwasanya setiap orang beramal dengan satu amalan walaupun kecil, ada dua catatan. Catatan 5 untuk siapa kamu kerjakan, karena apa kamu kerjakan, apa faktor pendorongnya. Dan pertanyaan bagaimana caranya. Kalau sudah terjawab yang pertama untuk Allah, masih ditanya lagi bagaimana caranya, apakah sesuai dengan ajaran Rasulullah atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, tetap tertolak. Kalau tidak ikhlas, akan tertolak. Kalau tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, juga tidak diterima oleh Allah SWT. Maka syurut qubulil amal, maka syarat diterimanya amalan adalah dua. Yang pertama, keikhlasan murni untuk Allah. Yang kedua, harus sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fal awal su'alun 'anil ikhlas. Maka yang pertama tadi pertanyaan tentang ikhlas, tentang keikhlasan. Wa tsani 'anil mutaba'ah, dan yang kedua pertanyaan tentang mutaba'ah. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala la yaqbal 'amalan illa bihima. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sebuah amalan, sebuah ibadah, sebuah amal saleh kecuali harus dengan keduanya, ikhlas wal mutaba'ah, keikhlasan dan mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah. Fa tariqut takhallus min su'alil awal, maka untuk selamat dari pertanyaan pertama adalah bitajridil ikhlas, dengan memurnikan keikhlasan hanya karena Allah, hanya untuk Allah. Adapun tariqut takhallus min as-su'al tsani, sedangkan jalan selamat untuk pertanyaan kedua adalah bitahqiqil mutaba'ah, dengan mewujudkan mutaba'ah, dengan ngikut pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ngikutlah dan jangan mengada-ngada, cukup bagi kalian. Wa salamatul qalbi, demikian pula hati yang salim tadi yang sedang kita bahas. Salamatul qalbi, keselamatan sebuah hati adalah keselamatan min iradat ta'arudul ikhlas, iradatin tu'aridul ikhlas, yaitu hati yang selamat dari kehendak-kehendak yang akan merusak keikhlasan, dan juga selamat dari hawa nafsu yang yu'aridul ittiba', selamat dari hawa nafsu yang akan menyelisihi ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti ringkasnya, hati yang sehat, hati yang selamat adalah hati yang selamat dari dua perkara. Selamat dari tarikan-tarikan yang merusak keikhlasan, dan selamat dari tarikan-tarikan yang merusak ittiba', merusak ikutannya kepada Nabi. Apa yang merusak keikhlasan? Yang merusak keikhlasan adalah tarikan-tarikan dunia, tarikan-tarikan hawa nafsu, niat-niat yang tidak ikhlas, hanya ingin dipuji, hanya ingin begini, hanya ingin dunia, hanya ingin keuntungan. Sedangkan yang akan merusak ittiba'nya kepada Nabi, merusak seseorang untuk ikut pada Nabi, maka diantaranya adalah syubhat-syubhat yang mengkaburkan sehingga dia merasa ada sesuatu yang lebih baik dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau hati itu selamat dari keduanya, dari tarikan-tarikan yang merusak ikhlas dan tarikan-tarikan yang merusak ittiba', hadza haqiqatu salamatul qalbi. Itulah yang dikatakan hakikat keselamatan hati. Alladzi dhammanat lahu an-najat was-sa'adah, yang mengandung di dalamnya keselamatan dan kebahagiaan, keselamatan dari kesesatan dan mendapatkan kebahagiaan fid darain, sa'adatul dunya wa sa'adatul akhirah. Demikian ikhwan fillah, azakumullah, hati yang sehat. Mudah-mudahan pada kajian yang akan datang kita akan bahas al-qalbu tsani, yaitu al-qalbul mayyit. Kita akan bahas satu yang berikutnya, yang kedua, yaitu hati yang mati. Wassalatu taufiq wal afiyah, wassalatu hidayah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.